Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sobat ngaji ID dimanapun berada? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Palestina ya, sobat ngaji ID. 9.300 tahanan Palestina, kematian keadilan sekuler dunia di tengah ancaman eksekusi massal Zionis. Baik, lanjut ya. 9.300 tahanan Palestina bukan sekedar statistik dingin, melainkan darah umat yang tertumpah akibat penjajah Zionis yang didukung kekuatan sekuler global. Data dari Ademir Prisoner Support and Human Rights Association dan B'Tselem mengungkapkan bahwa ribuan warga Palestina ditahan oleh rezim Zionis melalui mekanisme administratif, detention, penahanan tanpa dakwaan, tanpa proses pengadilan yang transparan, dan dapat diperpanjang secara sepihak tanpa batas waktu yang jelas. Praktek represif ini telah lama dikritik oleh berbagai organisasi HAM internasional karena menghancurkan prinsip due process of law, sebuah prinsip dasar yang bahkan diakui dalam sistem hukum modern, namun diabaikan oleh rezim Zionis demi mempertahankan pendudukan. Di antara para tahanan tersebut terdapat perempuan dan anak-anak Muslim. Penahanan terhadap mereka bukan sekedar tindakan represif terhadap individu, tetapi juga serangan terhadap struktur keluarga dan keberlanjutan sosial masyarakat Palestina. Banyak ibu dipisahkan dari anak-anaknya selama bertahun-tahun, menciptakan luka traumatis yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Sementara itu, anak-anak dihilangkan masa anak-anak, pendidikan, dan rasa aman, hak-hak dasar yang seharusnya melekat pada setiap manusia. Kengerian memuncak saat Knis Zionis sahkan undang-undang hukuman mati bagi tahanan Palestina dalam kasus serangan mematikan. Ini bukan keadilan, tapi genosida diskriminatif melalui pengadilan militer kolonial yang memperkuat sistem apartheid terhadap umat Palestina. Kebijakan ini bukti kegagalan total tatanan dunia sekuler di mana hukum internasional lumpuh di bawah hegemoni AS dan sekutunya. Tragedi Palestina adalah cermin krisis ideologi global selama 75 tahun. Resolusi PBB hanyalah kertas kosong, terhambat veto kekuatan kafir penjajah. Hukum internasional tak lebih dari alat politik yang melindungi yang kuat, menginjak yang lemah, khususnya umat Islam yang terpecah. Dunia Muslim terfragmentasi menjadi puluhan negara bangsa sekuler dengan agenda nasionalis egois, tak mampu bangkit sebagai kekuatan kolektif. Perjanjian Sykes-Picot Agreement tahun 1916 dan runtuhnya Utsmaniyah pada 1924 memecah dunia Islam dari struktur persatuan politik yang selama berabad-abad menjadi sumber kekuatannya. Sejak saat itu, wilayah-wilayah Muslim dipetakan menjadi negara-negara bangsa yang terdiri dari atas sistem politik modern warisan kolonial. Fragmentasi ini membuat umat Islam terkurung dalam batas-batas nasional yang sempit, sementara persoalan besar seperti Palestina tidak lagi ditangani sebagai agenda politik kolektif umat, melainkan sekedar isu diplomasi antar negara. Negara-negara tersebut kini berhimpun dalam Organisasi of Islamic Cooperation atau OIC. Namun perannya kerap dipandang lebih simbolik daripada strategis. Respon terhadap tragedi Palestina sebagai besar berhenti pada kencaman diplomatik, konferensi darurat, serta bantuan kemanusiaan melalui lembaga seperti United National Relief and Works Agency for Palestine
Refugees in the Near East atau UNRWA. Langkah-langkah ini penting secara moral, tetapi tidak mengubah keseimbangan kekuatan dan tidak menghentikan penjajahan yang menjadi akar konflik Palestina. Pada saat yang sama, sebagai pengusaha di negeri Muslim lebih memilih menjaga hubungan politik, keamanan, dan ekonomi dengan kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat, daripada membangun kekuatan geopolitik kolektif umat. Ketergantungan terhadap sistem keamanan global, investasi, dan aliansi strategis membuat banyak pemerintah Muslim berhati-hati, bahkan pasif, dalam mengambil langkah yang lebih tegas terkait Palestina. Akibatnya, potensi besar dunia Islam baik dari sisi populasi, sumber daya, energi strategis maupun kapasitas ekonomi tidak pernah benar-benar terorganisasi menjadi kekuatan politik global yang mampu memberi tekanan nyata di panggung internasional. Masalah Palestina tidak akan terselesaikan dalam kerangka politik sekuler yang mendominasi dunia saat ini. Sistem internasional dibangun atas kepentingan negara-negara besar terbukti gagal menghadirkan keadilan bagi rakyat Palestina yang tertindas, termasuk 9.300 tahanan yang ditahan tanpa proses hukum sah. Tegaknya sistem Islam bukan sekedar pilihan politik, tetapi kewajiban syar'i atau fardu kifayah. Sistem Islam berperan sebagai junnah atau benteng. Sistem Islam berperan sebagai junnah atau benteng pertahanan umat, menyatukan seluruh kaum muslimin di bawah kepemimpinan sistem Islam yang dipilih melalui baiat serta mengintegrasikan makosid syariah. Ya, perlindungan jiwa atau hifz nafs, harta atau hifz mal, dan agama atau hifz din dengan kekuatan negara nyata termasuk diplomasi, ekonomi, dan militer kolektif. Rasulullah SAW bersabda, "Li'annama junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqqa bihi." Al-Imam adalah junnah atau benteng berpengaruh kalian di belakangnya dan berlindung dengannya. Hadis riwayat Ahmad. Secara konkret, syariat Islam dapat mengkoordinasikan umat melalui jihad kolektif dan strategi sistematik atau sistemik untuk membebaskan 9.300 tahanan Palestina, menjaga Masjid Al-Aqsa, menghentikan pendudukan Zionis, dan melindungi kehormatan rakyat Palestina. Strategi ini mencakup militer terpadu atau jun umat dari bawah komando syariat Islam. Diplomasi terkoordinasi menekan hegemoni Barat dan sanksi ekonomi global terhadap penjajah. Sejarah membuktikan efektivitas syariat Islam. Khalifah Umar membebaskan Yerusalem tanpa pertumpahan darah. Sultan Abdul Hamid II menolak Zionisme dan Abbasiyah mengalahkan pasukan salib melalui persatuan umat. Syariat Islam bukan simbol kosong, tetapi institusi yang menghadirkan keadilan nyata bagi umat. Urgensinya semakin jelas ketika 9.300 tahanan Palestina menjadi simbol penderitaan umat di bawah penjajahan sekuler. Umat Islam wajib sadar, berdiskusi, dan melakukan advokasi damai untuk menegakkan syariat Islam dan jihad kolektif, satu-satunya sistem yang mempersatukan penguasa Muslim, memobilisasi kekuatan militer dan diplomasi, menegakkan keadilan ilahi, membebaskan Palestina, dan melindungi kehormatan umat dari penindasan sekuler global. Ya, jadi sobat ngaji ID dimanapun berada, yuk kita melihat sejarah bahwasanya apabila saudara kita tersakiti, maka kita pun tersakiti
Di ibarat kata itu seperti halnya kita satu tubuh. Ya, mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.